dia itu mas sendirian, tapi dengan kegagahannya ya yang benar-benar gagah sama itu kesukaannya ya yang kayak raja paling gede. Wah itu burung purba jadi gede kok. Jadi Mahapati tersebut naik ke punggung burung tersebut. Nah kalau misalnya sepasukan kecil itu bersama dengan Mahapati itu menunggang burung, itu kan orang zaman sekarang nggak masuk akal ya, apa nggak punya gambarannya, nggak punya referensinya. Mungkin kayak naik pesawat kecil gitu ya kan, atau pesawat yang ya. Kita balik ke scene-nya yang tadi si Mahapati Hindia itu. Lagi terbang ke sini. Iya, terbang ke sini, terbang cukup cepet lah gitu, nggak nyampe berhari-hari gitu. Okay. Datang ke sini, menginjakan burungnya turun kan di hutan rimba. Nah turun bersama beberapa pasukan itu tempat kayak petilasan itu kayak dulu pada zaman itu kayak candi kecil lah gitu, dibangun dari kayak batu-batu bata. Berhubungan dengan satu daerah yang namanya Desa Cikakak. Nah, apakah benar beliau singgahnya di sana, Mas? Dan cerita selanjutnya itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana kabarnya, Lip? Alhamdulillah baik, Mas. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik juga. Alhamdulillah. Nah, semoga Sobat Time Travel juga dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Nah, di episode kali ini kita akan mengulas satu cerita penelusuran Mas Amin dan Alif ke sebuah daerah dengan kawasan yang unik dan cerita yang menarik yang jarang diketahui oleh publik. Satu desa desa wisata yang dinamakan Cikakak yang berada di Kabupaten Banyumas. Nah, keunikan dari desa wisata Cikakak ini adalah dia itu punya 3 lapisan corak kebudayaan yang mewarnai daerah tersebut dari masa ke masa. Jadi kita bisa menemukan ada corak Jawa kuno, terus kita juga bisa menemukan corak Hindu-Buddha di masa Majapahit, dan juga terakhir ada corak Islam, makanya di sana terkenal dengan Masjid Soko Tunggalnya, ya kan gitu. Nah, salah satu cerita rakyat atau mitos yang terkenal di sana, kita kan nggak tahu juga kebenarannya bagaimana, tapi aku ceritain sedikit ya. Boleh, Mas. Jadi ceritanya adalah pada zaman dahulu itu ada satu Mahapati yang merupakan utusan dari negeri India yang ingin menundukkan kerajaan Majapahit yang tanpa bala bantuan pasukan. Jadi mungkin dengan pasukan yang kecil atau mungkin dia sendiri karena dia Mahapati yang sangat sakti. Nah, ceritanya dia itu datang ke Majapahit dari India itu menggunakan burung besar dan kemudian singgah di desa tersebut. Nah, di episode sebelumnya kita juga sudah pernah membahas nih, ada satu cerita tentang keberadaan burung besar, tapi itu kan masanya jauh ya, Liv? Jauh banget, karena waktu di episode Salatiga ya kalau nggak salah, itu kan masa-masa pewayangan lah ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan rentang waktunya jauh sekali sampai ke masa Majapahit yang ada di tahun 1300-an lah ya, 1350-an lah. Nah, aku kan jadi penasaran, sebenarnya ada nggak sih kaitan dari rentang yang jauh itu bahwa ini adalah keberadaan burung yang sama? Nah, menurut penelusuran Alif dan Mas Amin itu tentang keberadaan cerita tersebut di daerah itu bagaimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Sobat Time Travel, episode kali ini kita bahas tentang sebenarnya ya adanya cerita dari Mahapati dari suatu kerajaan di India zaman dulu yang semasa dengan Majapahit, di mana Majapahit pada saat itu dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Mahapatinya Gajah Mada.
Dari apa yang udah Mas Anton cerita, ya Mas ya. Iya. Akhirnya kan saya penasaran, saya sama Mas Amin penasaran. Kita coba telusurin ke sana. Kita ajak Sobat Time Travel untuk menelusuri sebenarnya cerita itu gimana sih. Iya. Kita nggak membenarkan atau menyalahkan suatu kisah tersebut, legenda. Tapi kita cuma pengen tahu gimana sih pada saat itu kejadiannya. Akhirnya saya coba telusurin Mas. Di masa Majapahit, waktu Hayam Wuruk dan adanya Gajah Mada. Ternyata ketika saya ke sana, saya langsung tertuju ke satu tempat, ternyata itu adanya di India kalau sekarang. Kenapa? Bangunan kerajaan di sana itu yang saya lihat, ini sedikit aja menggambarkan sedikit, itu bangunannya tuh mirip-mirip kayak Taj Mahal yang punya kubah, dan bangunannya ya unik-unik India gitulah. Lancip Iya, kubah. Lancip nanti di atasnya ya. Iya, kayak gitu, kubah-kubah. Terus dia ada pilar-pilar yang model-modelnya tuh kalau Sobat Time Travel tahu kayak model di Aladdin gitu. Iya. Memang India kayak gitu zamannya. Zaman itu ya. Dan uniknya dengan pakaian-pakaian yang dia ada lapisan-lapisan kainnya ya, yang perempuan-perempuannya yang pakai kayak tutup gitu, terus ada syari. iya, terus ada yang ditindik di sini hidungnya, segala macam gitu ya. Perhiasan. Umum kayak gitu. Nah, cuman yang ingin saya ceritain di sini adalah pengalaman saya pas melihat adanya suatu kejadian. Jadi ada satu waktu saya dengar pembicaraan di antara mereka berdua pada mulanya. Antara Raja dan Mahapati. Iya, Raja dan Mahapati. Awalnya saya nggak tahu apakah Mahapati ini yang tadi Mas Anton ceritain atau bukan. Tapi ya udah saya ikutin aja kan alurnya. Saya dengar, saya liatin, ternyata inti obrolannya adalah ingin si Mahapati ingin menghasut sang raja untuk menyerang, untuk menguasai suatu tempat yang berada di kawasan timur. Dan ternyata itu adalah kawasan Majapahit. Nah, kenapa pengen kayak gitu? Mungkin Sobat Time Travel yang tahu dari sejarah bahwa Gajah Mada dengan sumpahnya itu, Sumpah Palapa, ingin menguasai Nusantara dan beberapa kawasan di sekitarnya. Asia Tengah. Sebenarnya bukan menguasai lebih tepatnya, tapi untuk menyatukan keberagaman itu supaya jadi satu. Membangun, memakmurkan, kayak gitu kali ya, mensejahterakan gitu kali ya. Iya, pokoknya menjadi satu lah gitu kan. Bukan menguasai secara arti penjajahan, bukan. Kayak gitu. Nah, sang kerajaan India ini, Mahapatinya khususnya, ngerasa, kalau yang saya lihat ya, ngerasa ini adalah saingan. Ini adalah sebuah saingan. Itu secara egonya seperti itu. Rajanya baik-baik aja, Tidak masalah. nggak masalah selama mereka nggak ngusik. Karena kan jarak dari Majapahit ke itu jauh, dari Nusantara ke India kan jauh. Cuma India pada saat itu kawasannya besar Mas. Si kerajaan itu adalah salah satu kerajaan yang besar di India. Udah kayak gitu, saya dengerin ternyata rajanya nggak pengen, tapi ada hasutan-hasutan dari sang Mahapati. Singkatnya, memang Mahapati itu melaksanakan keinginan itu secara ya udah pengennya sendiri aja gitu. Personal. Jadi nggak mau bawa pasukan yang banyak. Akhirnya sang Mahapati minta izin ke raja untuk minta doanya, minta restunya, saya akan melakukan penyerangan secara singkir. Tapi bilangnya ke raja sendiri, yang saya dengar, yang saya lihat. Ternyata ketika persiapan, dia memanggil beberapa orang kepercayaannya, kayak pasukan khusus gitu. Sedikit Mas, nggak lebih dari 20 orang, mungkin nggak lebih dari belasan orang. Bisa dihitung banget. Nah, akhirnya sang Mahapati itu terbang, naik burung yang besar banget, benar-benar besar banget. Supaya Sobat Time Travel dapat gambaran ya, kalau misalnya bayangan burung yang besar itu, aku kan jadi kayak, kalau aku kan ini generasi milenial ya, zaman dulu tuh kan familiar dengan sandiwara radio Saur Sepuh, Brahma Kumbara, Mantili yang kayak gitu. Nah kan dia juga naik burung tuh ya kan, dia kemana-mana, dan orangnya sakti ya kan gitu. Nah, besarnya berapa besar sih burung? Aduh, saya nggak tahu deh kalau besarnya gimana. Karena kalau misalkan dinaikin orang, itu mungkin bisa muat nggak cuma satu orang gitu. Iya, makanya tadi Alif kan cerita ada 20 orang lah kira-kira. Nggak, kurang-kurang. Mungkin bisa belasan atau cuma 10 kali. Iya. Atau ya kurang lebih segitulah. Nah, kalau misalnya
sepasukan kecil itu bersama dengan Mahapati itu menunggang burung, itu kan orang zaman sekarang nggak masuk akal ya, apa nggak punya gambarannya, nggak punya referensinya. Mungkin kayak naik pesawat kecil gitu ya kan, atau pesawat yang ya. Sebenarnya burung nggak cuma satu, Mas. Oh, oke. Dari cerita Mas Anton kan burung gitu ya. Besar. Tapi cuma satu bayangan. Iya. Sebenarnya yang saya lihat itu nggak cuma satu. Cuma satu. Oke. Ada sekitar 2-3 burung lah. Karena kan bawa orang lain. Iya. Nah, burungnya itu kalau saya lihat jenisnya jenis kayak Raja Wali. Kayak Raja Wali itu elang lah gitu. Saya kurang paham ya jenis-jenis burungnya. Cuman yang saya khususnya ngeliat di Mahapati. Sang Mahapati itu naikin burung yang warnanya coklat. Oke. Coklat, si bulunya itu coklat. Nah, di lehernya itu ada putih. Ada putihnya. Di leher ada putih. Nah, kepalanya coklat lagi. Wah, Gitu. taruhnya kan bisa kelihatan. Paruhnya itu warna kuning-kuning gelap coklatan. Oke. Pokoknya itu gede banget. Gede banget, bener gede. Naiknya pun loncat karena beliau tuh si Mahapati itu sakti. Mas. Loncat pastinya gitu. itu. Cuman itu. Wah, keren banget lah pokoknya. Keren. Ngeliatnya keren. Singkatnya terbang ke wilayah Nusantara. khususnya Majapahit di Pulau Jawa pusatnya. Kita berhenti dulu Sobat Interval di situ. Karena saya penasaran gimana sih persiapan Majapahit. Apakah udah tahu akan adanya penyerangan diem-diem ini, Betul. atau cuman sekedar ya udah gitu kan. Saya coba ke masa di kerajaannya Majapahit, khususnya di istananya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Ada masa di mana Gajah Mada itu lagi ngobrol sama Hayam Wuruk di kerajaannya. Itu cuma berdua, Mas. Diskusi berdua. Kesannya tuh jadi kayak bukan antara raja sama Mahapati, bukan. Kayak temen, kayak sahabatan malah. Setara lah ya gitu. Iya, tapi tetap Ya, walaupun ada raja dan tetap ada totok romonya lah. Iya, betul. Nah, saya lihat di situ antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Itu kan sama-sama sakti ya, orang-orang sama-sama sakti. Ngebahas tentang adanya niat penyerangan dari sana. Oh, jadi udah tahu. Udah tahu. Oke. Taunya dari mana, Mas? Taunya itu dari batin, Mas. Dari batin sebenarnya. Awalnya dari batin. Udah kayak gitu antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Kesimpulan yang saya dapat, yang saya lihat dan saya dengar dari mereka berdua adalah gini. Biarkan Sang Mahapati itu datang menginjakkan kaki di tanah kita. Seakan-akan kita nggak tahu apa-apa. Seakan-akan kita buta dan kita tuli. Padahal itu adalah bagian dari rencana. Strateginya begitu. Oke. Tahu nggak Mas strateginya apa? Itu strateginya. Biarkan dia datang ke sini. Seakan-akan kita sampai buta dan tuli. turun. Sampai turun. Jadi- Terserah dia mau ngapain. Oke. Nah, yang kedua, ada hal yang unik. Gajah Mada dan Hayam Wuruk berdiskusi ya. Jadi di salah satu kawasan, mungkin yang sekarang jadi Cikakak. Oh, desa si kakak ini. Iya, yang di Banyumas, Jawa Tengah, itu ada tempat petilasan. Tahu nggak Mas petilasan siapa? Petilasan Hanoman, zaman dulu, zaman pewayangan. Oh, wayangan. Oke. Itu sampai pada saat Majapahit itu dijadikan tempat meditasi, tempat bertapa untuk sebagian kecil orang. Khususnya para petinggi-petinggi raja dari zaman era Majapahit zaman dulu sampai yang pada saat itu. Nah, di situ kemungkinan besar dan menurut dari dua orang ini, dari Hayam Wuruk dan Gajah Mada yang saya dengar dan saya lihat, si Mahapati ini akan ke situ untuk bertapa, untuk berdoa. Itu kayak semacam pengalihan atau apa ya gitu maksudnya, bukan ya? Nggak tahu. Yang saya dengar, yang saya lihat cuma gitu aja. Oke. Kenapa kayak gitu? Karena mereka yakin bahwa pihak dari India itu kan punya punya kepercayaan lah, Ya, ada betul, dewanya betul, kan, salah satu Hanoman. Ke situ karena dia tahu di sini ada petilasan Hanoman. Ke situ pasti datangnya di sekitaran wilayah itu. Dan ke situ dulu seakan-akan ya udah biarin aja dia ke situ, mau ngapain terserah. Seakan-akan kita nggak tahu aja. Kita balik ke scene-nya yang tadi si Mahapati India itu Lagi terbang ke sini. Iya, terbang ke sini, cukup cepet lah gitu, nggak nyampe berhari-hari gitu. Datang ke sini, menginjakan burungnya turun kan di hutan rimba. Nah, turun bersama beberapa pasukan itu, mereka nyamar, jalan sampai ke arah tadi tempat kayak Petilasan itu kayak dulu pada zaman itu kayak candi kecil lah gitu, dibangun dari kayak batu-batu bata gitu.
Akhirnya singkatnya mereka ini nyerang diem-diem, nyerang. Nah, pihak Majapahit udah siap. Mereka yang kaget, langsung. Itu bukan prajurit yang maju, Gajah Mada langsung. Jadi ibaratnya Gajah Mada sendiri. Mahapati ketemu Mahapati. Gajah Mada, iya karena lawannya udah Mahapati. Iya, betul. Pihak Gajah Mada pun, pihak Majapahit pun akan sangat tahu kalau prajurit yang nyerang pasti akan kalah. Iya, betul. Makanya Gajah Mada maju, prajurit di belakang. Udah siap semua. Iya, siap. Cuman nggak banyak pasukannya, sama menyeimbang kan. Berantem tuh singkatnya. Nah, yang prajurit itu berantem sama prajurit. Iya. Prajurit elit juga kan, berantem nggak lama kemudian itu nggak nyampe, kalau saya perkirakan itu nggak nyampe berhari-hari lah, sebentar sebentar dalam Peperangannya. Iya, dalam dibilang perang juga enggak sih, Mas. Enggak ya. Ya udah pertempuran kecil. Menumpas pemberontakan. Iya, pokoknya singkat, cukup singkat sampai akhirnya terjadi sebuah negosiasi. Yang kalah siapa? Yang kalah pihak Mahapati India. Oh, Pihak maksudnya India. nggak ada yang terbunuh gitu, Mas? Ada yang terbunuh atau? Luka, Mas. Oh, si Mahapati Luka tetap doang. hidup. Hidup, semua oke. hidup yang saya Oke, lihat ya, oke. yang saya lihat. Nah, Nasibnya seperti apa itu? udah kayak gitu semua tunduk. Hayam Wuruk maju di samping Gajah Mada. Terus si Mahapati India tuh nggak berani ngeliat Hayam Wuruk, pun nggak berani ngeliat Gajah Mada. Ngeliat matanya tuh nggak berani, kontak mata. Terus ini yang bikin saya, mungkin Sobat Time Travel bisa ambil pelajarannya. Sangat bijaksana pihak Majapahit. Gini, dikasih pilihan. Kamu mau dihukum atau mau nggak dihukum? Dua. Kalau mau dihukum, bisa langsung mati di tempat. Oh, oke. Itu hukumnya kayak gitu. Eksekusi mati langsung. Iya. Tapi kalau nggak mau dihukum, kita bebasin. Tapi dengan syarat, jangan pernah pulang lagi ke kerajaannya. Oh, negeri India. Jangan pernah pulang lagi. Terserah mau kemana, yang penting jangan pernah menggunakan jabatannya lagi. Dimanapun. Yang saya lihat, Mas, Mahapati India itu saya nggak tahu gimana, kayak agak netes air mata. Mungkin ngerasa salah kali ya. Padahal udah diingetin sama Hanuman gitu, di dalam bertapanya. Akhirnya milih opsi yang kedua. Ya udah, dibebasin dengan syarat, Singkatnya, Mahapati India itu khususnya ya. Saya nggak merhatiin si prajurit yang lain, saya khusus Mahapatinya. Mahapati India ini dia berjalan seakan-akan kayak keliling daratan gitu. Akhirnya dia nemuin tempat untuk bertapa. Nah, Gitu. burungnya itu kemana ya? Habis dari situ, habis udah digunakan, apakah dia menghilang atau ada di seputar situ? Burung itu ternyata yang saya lihat, saya pun penasaran juga, burung itu kemana? Burung itu punya kawasan, Mas. Burung itu juga punya peradabannya. Oh, oke. Gitu. Burung pada saat itu burung bisa ngomong. Gitu. Mungkin nggak semua orang bisa lihat, cuma beberapa orang sakti yang bisa lihat, bisa nunggangin malah. Nah, seperti tadi ceritaku di awal ya, itu kan satu daerah yang menarik ya, karena ada berapa lapisan corak kebudayaan di situ, ada Hindu-Buddha, terus ada Jawa kunonya gitu kan. Tadi Alif udah cerita tentang petilasan Hanuman. Nah, ada yang bisa diceritain nggak, Alif, dari masanya yang di Desa Cikakak itu tentang keberadaan Hanuman bisa ada di sana? Sebenarnya Hanuman zaman yang saya lihat di situ di Cikakak itu, memang ada satu tempat petilasan Hanuman di zaman dulu, di zaman pewayangan. Nah, ada mungkin Sobat Time Travel yang tahu ya, ada namanya tempat Kendali Sodo. Mungkin itu nanti di episode berikutnya Bisa kita bisa kita ceritain. Iya, kita ceritain. Tapi entar kapan. Itu aja sih, Mas. Oke. Nah, mungkin segini dulu dari Alif ya gitu. Nanti kita akan terhubung dengan Samin untuk lebih tahu tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di Sebenarnya kan ini masih agak gantung ya Sobat Time Travel. Iya. Masih agak gantung, nanti kita sambungin ke Mas Amin. Oke. Stay tune ya teman-teman. Coba Sobat Time Travel, kita hubungi Mas Amin. Nah, Sobat Time Travel, kita sudah terhubung dengan Mas Amin yang ada di Tegal untuk bercerita tentang versi yang lain selain dari Alif. Versinya Mas Amin menceritakan tentang mitos yang tadi kita udah bahas. Assalamualaikum Mas Amin. Assalamualaikum Mas Amin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ali, Mas Anton. Langsung aja Mas Amin ya. Iya, Nggak usah basa-basi, kita nanya kabar lah. Alhamdulillah sehat lah, insya Allah sehat ya. Amin. Oke. Emang namanya Amin. Jos, oke, Jos. Siap. Dari Mas Anton dulu nih. Mas Amin, kan tadi kan Alif udah ceritain nih yang berkaitan dengan mitos ada utusan Mahapatih dari India yang mencoba menundukkan Majapahit tanpa bala bantuan yang terlalu besar, tanpa bala bantuan pasukan yang besar. Nah, menurut versinya Mas Amin, itu ceritanya seperti apa, Mas? Ini Mas Anton ya. Maaf ya Mas Alif ya. Ini Mas Anton. Versi Amin ya, yang benar-benar lihat spiritualnya itu memang beliau itu memang Mahapati ya di salah satu istana kerajaannya. Jadi memang ada berita desas-desus bahwa sebenarnya Majapahit kayak gini, maka beliau ada keinginan gitu loh Mas untuk menyerang Majapahit waktu itu Mas. Nah, sebenarnya ada beberapa pasukan yang diajak tapi kayaknya kurang mampu, jadi beliau sendiri. Nah, beliau dari India itu Mas sendirian, tapi dengan kegagahannya ya yang benar-benar gagah sama itu burung kesukaannya ya yang kayak Raja Wali Gede. Wah, itu burung purba jadi gede Mas. Jadi Mahapati tersebut naik ke punggung burung tersebut sambil biasa. Kalau Mahapati ya apa-apa mesti ada bawa ya dengan tangan kosong, mesti ada senjatanya gitu loh. Terbang melesat, bos ya dulu ya memang burung gede ya Mas, sekali tibas sayapnya itu bertibas langsung nyampe ke Majapahit gitu Mas, daerah Majapahit yang dituju beliau gitu loh Mas. Tuh cerita yang cuma sedikit, nanti tak sambung lagi Mas. Oke, Mas Amin, sebenarnya beliau si Mahapati India itu kan nggak sendirian Mas, ada sedikit orang yang ikut, prajurit khusus yang ikut lah dikit. Iya prajurit ikut, tapi kan cuma berapa? Iya dikit, soalnya ya dikit. Pasukan intinya aja sih ya yang benar-benar mengabdi atau pada Mahapati tersebut deh. Jadi ya kalau beliau mesti terbang ya cepet ya karena Mahapati burungnya juga gede, jadi pasukan intinya juga ketinggalan gitu loh tapi tetap satu alur, satu tujuan, udah tahu jalurnya sini udah tahu prajuritnya itu masalah yang Amin tahu. Kalau bajunya Mas Alif ya memang bagus ya karena Mahapati sama pasukan inti ya jelas bagus. Oke. Nah, Mas Amin, kalau tadi kan Alif juga sedikit menggambarkan besarnya burung itu seberapa sih Mas? Kalau kita sobat time travel pengen tahu ya detailnya itu seperti apa Mas? Besarnya, terus apa yang bisa digambarkan dari burung tersebut? Iya Mas, burung kalau itu kategori burung purba ya, jadi ya sayapnya cukup panjang gitu loh Mas. Jadi hitam pekat itu ya, matanya burungnya itu tajam loh Mas. Kalau di Jawa itu mata kalong walaupun ketutup kabut atau awan itu lihat Mas jelas itu burung itu. Gede banget Mas. Itu cakarnya juga oke Mas, cakarnya kuku burungnya itu panjang hitam Mas. Melengkung gitu ya Mas ya? Itu Mas. Iya melengkung kayak celurit tajam gitu. Kalau Alif hinggap di tangannya Alif, patah tuh tangan Alif pasti Mas Anton. Ya menurut Amin, Mas Alif, Mas Anton, sahabat time travel semua ya, itu beliau sebenarnya ya di pribadi beliau itu ada karena pengen tahu bahwa di situ memang satu aliran itu loh, ternyata masih ada satu alirannya, tapi di balik itu memang ada keinginan Mas Anton untuk menyerang gitu loh sebenarnya gitu loh Mas. Itu sebenarnya karena udah sampai di situ, udah pasukan Majapahit atau orang-orang Majapahit udah terdeteksi ya bahwa pasukan pribumi itu sangat kuat kayak gitu sebenarnya. Batin beliau itu loh. Oke. Nah,
bicara soal satu aliran Mas, yang tadi Mas Amin ceritain tuh, Mas Amin bilang. Maksud dari satu aliran itu apa? Apakah maksudnya ada sosok yang Sembah di sana. bukan disembah, dihormati lah, dipuja, dihormati gitu. Atau gimana sih Mas? Jadi begini Mas Alif, Mas Anton, sahabat antara semua. Ini ya, tatkala beliau ke situ kan ke sembarangan adanya guru spiritualnya juga Mas Alif. Jadi beliau itu ke Majapahit ada keinginan menyerang, tapi memang setelah guru spiritualnya itu ngendiko, ngomong, bicara, itu jadi luntur ya, dalam arti benar-benar memang ya satu aliran, dalam arti kayak ada kesamaan antara Mahapati di Majapahit juga gitu. Contohnya, sebagai contoh, maaf ya, ada Hindu, Buddha, nah itu kan udah mendekati, bukan mendekati lagi, memang sama itu Mas. Nah, lebih mendekatinya lagi, disitulah ada beberapa sosok yang beliau kadang untuk dihormati, lebih dihormati dari manusia gitu loh Mas. Itu Mas. Kalau boleh tahu siapa Mas? Itu Mas. Jadi kalau di situ ya, aduh sebutin nggak ya, Sebutin aja Mas. Bentuknya kayak maaf ya, kayak kera kayak gitu kan ada. Di sana juga ada kayak dewa kayak gitu. Oke. Jadi Kan kalau sama gitu. ya, kan kalau tadi saya cerita Mas ke Sobat Time Travel, dari apa yang saya lihat sih, memang di situ ada tempat petilasannya Hanoman zaman dulu. Ya. Itu masalah itu ya. Oh sama Mas berarti. Ya sama, maka harus disamakan, masa beda. Amin jelasan sini, ayo ke sana. Ya nanti Sobat Time Travel komennya ya kaget gitu kan. Memang di situ Mas Alif, Mas Anton, Sobat Time Travel. Tadi Amin kan nyebut ada kesamaan, dalam arti sama ya agamanya juga ada ya, ada aliran kesamaannya. Di situ ada petilasannya, tempat pernah singgah sosok seorang Anoman yang benar-benar sakti gitu Mas. Oke. Sobat Time Travel nih menarik ya. Berarti kita bisa tahu bahwa cerita tentang pewayangan, khususnya yang kita lagi bahas ini, ada sedikit tentang Hanoman, ternyata ada di Nusantara. Iya. Dari apa yang kita lihat ya Mas Amin ya. Oke, Mas Anton. Nah, kalau cerita penyerangan Mahapati dari India ini kan tadi kan berhubungan dengan satu daerah yang namanya Desa Cikakak. Nah, apakah benar beliau singgahnya di sana, Mas? Dan cerita selanjutnya itu seperti apa? Jadi sebenarnya singgah dia di situ memang ya, dari dulunya memang ada suatu tempat di situ memang udah peninggalannya nenek moyangnya beliau. Jadi dulunya mohon maaf ya, dulunya itu sebenarnya kayak pemujaan candi. Nah, tatkala beliau singgah di situ memang udah ada peningkatan perubahan sedikit itu. Jadi sebagai petilasan singgah di situ yang sampai sekarang juga masih ada itu sebenarnya. Beliau udah tahu sebenarnya bangunan di situ sebenarnya itu sama yang ada di India sebenarnya kayak gitu loh Pak. Sebenarnya. Oke. Nah, setelah beliau bertapa di sana, apakah dia terus menjalankan niatan awalnya dari India, Mas? Setelah bertapa itu. Setelah bertapa di situ, Mas. Ini lucu ya, Mas. Jadi beliau Mahapati itu di situ kenapa ya tiba-tiba berubah total, nggak bisa berontak karena udah kayak orang sendiri gitu, orang pribadi gitu, Mas. Jadi di situ akan nanti ke depannya akan tempat tersebut itu jadi sakral, dalam arti sakral tidak sembarangan mengucapkan sesuatu itu Mas. Ayah janji, sumpah, di situ sebenarnya Mas. Itu sebenarnya petilasan beliau itu Mahapati itu pengagum pemuja itu yang tadi yang menceritakan. Nah, dari apa yang Mas Amin lihat ketika pertemuan dua pihak tuh gimana Mas? Ceritanya gimana? Antara pihak dari Mahapati India dengan sama Majapahit. Kan pada saat itu Majapahit dipimpin sama Raja Hayam Wuruk ya, dan Mahapatinya Gajah jelas. Gimana sih ceritanya pas ketemu kedua belah pihak? Ketemu. Jadi begini ya, kalau ketemu
di Mahapati sama raja tersebut yang ayam burung itu ya. Jadi sosok tamu itu karena udah jelas ya kalau tamu walaupun mau berontak, walaupun mau bertamu atau singgah sementara itu mesti dihormati Mas Alif. Sebenarnya itu menghormati sosok seorang tamu gitu, apalagi Mahapati. Jadi beliau itu tetap dihormati walaupun itu berontak. Nah di situ udah kayak ngobrol ya akhirnya tidak jadi berontak gitu Mas Alif, karena sosok Mahapati itu tahu ternyata beliau itu benar-benar apa ya namanya ya, sangat menghormati tamu, adabnya gitu. Jadi lunturlah sesuatu kalau niatnya buruk itu dengan dibalas dengan kebaikan akan luntur kayak gitu Mas Ali. Ternyata di Majapahit orangnya kayak gini ramah tamah, sopan santun, akhirnya kayak gitu luntur, jadi nggak nyerang itu Mas Ali, katakan ingat gitu. Akhirnya bersahabat atau bersaudara. Ya Amin tahu ini loh Mas Anton Mas Ali. Oh, oke. Berarti dari apa yang Mas Amin lihat kayak gitu. Tapi ada sempat ya kayak inilah kayak pertikaian gitu, misalkan saling nyerang gitu sampai ada yang luka. Sebenarnya ada karena emosional sang prajurit tersebut sih ya. Jadi prajurit kalau sama prajurit itu kan gerak refleksnya ada, walaupun Mahapati atau jenderal belum kasih kode serang, tapi jiwanya prajurit kan sangat patriot Mas Alif. Okay. Kalau udah tahu bahwa ini ada orang datang tapi mau menyerang, ya prajurit itu udah siap, tapi emosinya tetap kadang tidak terkendali itu Mas Alif. Okay. Nah setelah ada baku kayak gitu baru dihentikan oleh kedua pihak. Akhirnya ya tadi ya, walaupun habis baku tembak kayak gitu, perang kayak gitu, akhirnya ya kesadaran kedua pihak. Jadi ada yang terluka, tetap ada yang terluka, tapi udah membaik gitu. Jadi perang sekedar emosi aja seperti sesaat itu, akhirnya dihentikan gitu. Oke. Nah setelah itu kalau yang saya lihat si Mahapati India ini dikasih syarat kalau mau bebas harus minta ampun, minta maaf, lalu pergi dari wilayah Majapahit, tapi nggak boleh balik ke kerajaannya, nggak boleh memegang jabatannya lagi sebagai Mahapati dimanapun. Jadi setelah itu akhirnya bertapa di suatu tempat. Menurut Mas Amin gimana? Begini mas. Menurut saya begini Mas. Jadi itu Mahapati itu sebenarnya ya ada sedikit melanggar artinya dalam suatu kerajaan itu ada batasannya untuk cara menyerang gitu loh Mas. Nah, kenapa itu tidak boleh kembali ke kerajaannya atau jabatannya dilunjuki atau jadi pengembara atau petapa? Itu memang benar di suatu cerita atau suatu tata cara sebagai status di kerajaannya gitu Mas Ali. Nah, beliau itu nggak bisa kembali ke sana, lalu betapa di situ ya, daripada aku balik maring-maringin dia, mendingan kene bawe Majapahit, betapa lah beliau di situ. Suatu sebenarnya di bukit itu loh. Yang saat ini kan banyak tuh kerak-kerannya Mas Ali. Kayaknya Sobat Time Travel kayaknya udah cukup nih ya. Cerita dari Mas Amin, dari versi Mas Amin, ya Mas Anton. Iya betul, karena ini kan juga satu cerita yang belum tentu semua orang tahu ya tentang kawasan yang ada di Desa Cikakak. Karena memang kawasan yang unik dengan 3 corak kebudayaan dan cerita yang unik juga di situ. Dan disclaimer bagi Sobat Time Travel, tadi saya sempat bilang di awal, kita tidak membenarkan atau tidak menyalahkan dari legenda atau sejarah yang ada. Iya, betul. Kita cuma pengen tahu gitu sih. Ada sisi lain lah dari cerita yang ini gitu. Inilah hasil penelusuran Mas Amin dan Alif. Cerita. Makasih banyak Mas Amin. Nanti insya Allah kita ketemu di episode lain. Ya. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Alif Santan. Oke Sobat Time Travel, semoga ini memberi satu gambaran yang lain, sudut pandang yang lain tentang mitos yang beredar di Desa Cikakak, Banyumas. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap like, share, comment, and subscribe di channel kami. Tunggu episode selanjutnya di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.